Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan iPhone 6s. Di sini saya tidak akan membahas spek dan desain karena sudah banyak dibahas di channel lain. Lalu apakah iPhone 6s ini masih bisa diandalkan di tahun 2023? Nanti akan saya berikan kesimpulan berdasarkan pengalaman saat memakainya. Ya, langsung saja. Sedikit informasi, saat saya membuat video ini di bulan Desember tahun 2022, 6s saya masih pakai iOS 14.6 dan iOS terbaru yang sudah dirilis oleh Apple adalah iOS 16.2. Sayangnya 6s tidak dapat update ke iOS 16, mentok hanya dapat jatah update ke iOS 15. Di 6s iOS 14.6 ini ada beberapa fitur baru yang tidak saya temukan di iPhone generasi sebelumnya, dan saya suka. Yang pertama adalah Dark Mode. Fitur ini sebenarnya sudah ada sejak iOS 13, walaupun tidak memberikan penghematan baterai yang signifikan saat mengaktifkannya, tapi saya merasa lebih nyaman menatap layar ponsel dalam mode ini. Fitur baru yang kedua adalah angkat bangun. Fitur ini memungkinkan layar ponsel menyala secara otomatis saat 6s diangkat. Fitur ini katanya sudah ada sejak iOS 10, tapi hanya iPhone 6s ke atas yang bisa menggunakannya. Sangat berguna jika tombol power atau home iPhone 6s kalian sudah tidak berfungsi lagi. Fitur baru yang ketiga adalah widget yang baru hadir di iOS 14. Widget ini sudah lama ada di Android, dan mungkin Apple terinspirasi dari sana, tapi Apple mengemasnya dengan tampilan lebih rapi dan lebih menarik. Dan semakin banyak aplikasi pihak ketiga yang diinstal, tentunya widget yang bisa dipasang tentunya lebih banyak lagi. Fitur baru selanjutnya masih berhubungan dengan home screen. Jika kita menggeser home screen ke paling kanan, maka akan muncul daftar aplikasi yang sudah dikelompokkan ke dalam folder kategori secara otomatis, dan akan berubah menjadi tampilan list jika kita geser ke bawah. Dan fitur baru terakhir yang seharusnya menjadi andalan dari iPhone 6s adalah 3D Touch. Dengan 3D Touch, pengguna tidak hanya dapat menekan dan menahan sentuhan untuk melakukan pilihan perintah saja, melainkan dengan sedikit tekanan baru, maka akan memunculkan opsi perintah yang baru pula. Tapi entah karena saya yang kurang paham dengan fitur ini, atau karena memang sensornya yang rusak, saat saya menyentuh layar dengan lembut atau menekan layar dengan cukup kencang, respon yang diberikan sama saja. Oke, lanjut dengan tes menjalankan aplikasi bawaan. Pertama, kalender, galeri, kamera, mail, jam, cuaca, catatan, Safari, kontak, kalkulator, memo suara, pengukur, kompas. Kemudian dilanjut dengan menjalankan App Store. Di sini saya login dengan Apple ID lama, bukan Apple ID yang baru dibuat. Tapi bagi yang belum punya Apple ID dan pengen buat baru juga kayaknya tidak masalah, masih bisa dibuat. Tidak seperti di iPhone 4s yang gagal membuat Apple ID baru. Tenang aja, iOS 14 masih dipeduliin Apple, apalagi iOS 15. Dan sayangnya karena keterbatasan penyimpanan, saya tidak sempat mendownload dan mencoba game-game online yang ada di App Store. Jadi saya hanya melihat deskripsi dari game-game populer dan rata-rata masih kompatibel dengan iPhone 6s. Mungkin yang membuat 6s kurang nyaman untuk bermain game adalah ukuran layarnya yang cuma 4,7 inci dan kapasitas baterai yang terbilang kecil. Lanjut pindah ke tab aplikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video bahwa 6s saya ini masih pakai iOS 14, dan saya cek di aplikasi dengan peringkat teratas, semuanya masih kompatibel dengan iOS 14. Setidaknya sampai saat video ini dibuat. Apalagi jika 6s-nya sudah pakai iOS 15. Saya yakin umur 6s akan lebih lama lagi, terutama dari kompatibilitas terhadap aplikasi terbaru nantinya. Oh iya, jika kalian berencana membeli iPhone 6s, sukanya download aplikasi dan game, foto-foto dan rekam video, jangan ambil 6s yang varian 16GB. Nyesek cuy. Ini saja sudah terpakai sistem dan lainnya hampir 13GB. Jadi sisa penyimpanan yang bisa dipakai oleh pengguna ya kurang lebih 3GB saja. Oke, lanjut tes dengan menjalankan aplikasi pihak ketiga. Yang pertama ada Facebook. Loadingnya terasa cepat. Buat scrolling juga enak banget. Nggak ada gerakan tersendat-sendat atau delay. Semua fiturnya bisa digunakan tanpa masalah. Ya iyalah, namanya juga versi terbaru. Lalu kembali ke home screen. Coba buka Instagram. Loadingnya juga cepat. Scrolling nyaman. Nggak ada gejala nge-lag.
Semua fiturnya juga bisa digunakan dengan baik. Lalu kembali ke home screen. Kemudian coba buka TikTok. Loading juga terbilang cepat. Coba scroll-scroll. Menyangkut. Oh, mungkin dari koneksinya. Coba scroll lagi. Ada Bang Dodo. Kalau koneksinya bagus, buat scrolling terasa lancar. Semua fiturnya bisa digunakan dengan baik, termasuk filter-filter di kameranya. Oke, kembali ke home screen. Lanjut dengan menjalankan YouTube. Masih loading. YouTube paling lama loadingnya dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Lumayan lama hingga halamannya terbuka dengan sempurna. Semua fiturnya bisa digunakan dengan baik. Setelah ini kembali ke home screen dan coba multitaskingnya. Ya, sayangnya saya tidak menginstal game sehingga tidak tahu seberapa maksimal kemampuan si 6S ini dalam multitasking. Terlihat semua aplikasi terbuka tanpa reload. Terima kasih buat RAM 2 GB. Sekarang tes ke kamera. Kameranya bisa merekam video 4K hingga 30 fps dan video slow-mo 720p pada 240 fps. Dan untuk foto, dia bisa menangkap resolusi hingga 12 megapiksel. Berikut adalah contoh hasil foto dan videonya. Untuk kualitas musik seperti biasa, bagi telinga awam seperti saya, kualitas iPhone dalam bermusik ya the best lah. Suara yang didengarkan baik melalui earphone ataupun speaker mononya mantap sih. Jika ada yang penasaran dengan ketahanan baterai iPhone 6s, kebetulan baterai health 6s saya 100% tapi bukan hasil suntikan. Karena baterai bawaan hamil, saya ganti menggunakan salah satu merek baterai yang banyak direkomendasikan oleh anggota grup iPhone di Facebook. Untuk screen on time-nya bisa kalian cek sendiri di video. Ya, setidaknya bisa dijadikan sebagai referensi jika kalian ingin membeli iPhone 6s second. Soal ketahanan baterai, jika 6s yang ini kalian beli baterai health-nya di bawah 100%. Jadi apakah iPhone 6s masih bisa diandalkan di tahun 2023? Kalau dari soal performa sih mantap. Hampir semua hal bisa dilakukan dengan lancar, kecuali main game ya, karena saya belum mencobanya. Apalagi jika sudah pakai iOS 15. Karena dari video review yang saya tonton tentang 6s yang sudah update ke iOS 15, malah bikin performa 6s lebih ngebut. Dan berdasarkan analisis ngawur saya, setidaknya si 6s ini masih bisa dipakai hingga 2 tahun ke depan atau hingga iOS 17 dirilis. Terutama dari dukungan developer aplikasi pihak ketiga, dengan catatan sudah pakai iOS 15 ya. Yaitu kalau lihat dari iOS 14 yang masih mendukung aplikasi terbaru walaupun iOS 16 sudah dirilis. Apalagi dengan hasil kamera yang terbilang masih bagus dan kualitas musik yang joss. Menurut saya, iPhone 6s masih menjadi pilihan paling worth it bagi kalian yang pengen pakai iPhone dengan budget minimal tapi dengan performa yang ya lumayan maksimal. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.